selesai. Oke, terima kasih Mutia. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu Kakak akan absen satu persatu kalian ya. Kakak akan menunjukkan hadirnya kalian. Oke, Zahra Diva, hadir Kak. Oke, bagus. Selina, hadir Kak. Oke, Nova, Mutia, Kira, hadir Kak. Oke, Ayu, Anissa, hadir Kak. Oke, Alan, oke bagus, semua hadir ya. Ada tidak yang masih ingat mengenai pelajaran minggu lalu, yaitu organ sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang tahu organ sistem peredaran pada manusia itu apa saja? Bisa angkat tangan? Oke, silakan. Zahra Diva pagi. Jantung dan paru-paru. Oke, satu itu benar, satunya kurang tepat ya. Jadi organ sistem peredaran pada manusia itu adalah jantung dan pembuluh darah. Baik, jadi adik-adik pernah tidak merasakan tangannya dingin atau kakinya dingin? Pernah tidak? Pernah. Terus pernah tidak melihat orang yang kulitnya pucat atau bibirnya pucat? Pernah. Oke, baik. Terus bagi yang suka rebahan di kasur, kalau misalnya lama main HP terus tiba-tiba dipanggil sama mamanya untuk bantu memasak atau bantu menyapu, terus kalian tiba-tiba berdiri, pernah tidak kalian merasakan kepalanya pusing, oleng, terus matanya berkunang-kunang? Ada yang pernah merasakan itu? Pernah. Oke, baik. Kira-kira fenomena itu, peristiwa itu terjadi karena kenapa dan apa penyebabnya? Jadi di sini kita akan mempelajari materi tersebut. Jadi materi di sini adalah mengenai gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Jadi adik-adik, materi gangguan sistem peredaran darah pada manusia ini sangat penting. Kenapa Kakak katakan sangat penting? Karena ini berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi dengan mempelajari gangguan sistem peredaran pada manusia ini, Kakak harapkan adik-adik bisa lebih mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu berupa kesehatan tubuh kita. Jadi Kakak lanjut saja ya. Pada gangguan sistem peredaran darah pada manusia ini, kita itu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai gangguan sistem peredaran darah pada manusia berdasarkan thinking maps dengan tepat. Apa sih thinking maps itu? Nanti Kakak akan jelaskan next ya, nanti Kakak akan jelaskan berikutnya. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan sistem peredaran darah pada manusia berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Kajian literatur ini merupakan bahan bacaan. Kakak sudah siapkan bahan bacaan di sini yang Kakak bagikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia berdasarkan pengamatan pada video dengan tepat. Jadi nanti Kakak tayangkan juga video mengenai upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Terus selanjutnya adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan berbagai gangguan sistem peredaran darah pada manusia berdasarkan thinking maps dengan tepat. Jadi nanti Kakak akan presentasi di sini ya. Selanjutnya, baik, kan tadi sudah Kakak jelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya Kakak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi proses pembelajaran kita hari ini adalah mengamati, diskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi Kakak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kan ada 8 orang ya. Jadi ada yang 3, ada yang 2. Ya, ada yang 3, ada yang 2. Jadi pembagian kelompok di sini berdasarkan nomor saja ya. Jadi laki-lakinya 2 orang. Silakan balik kursinya deh. Silakan balik kursinya supaya bisa berdiskusi. Terus adik yang di depan tolong ke orang sini dan balik kursinya supaya bisa berdiskusi, dan tolong dia sesuaikan kondisinya ya. Oke, baik. Kalian telah duduk masing-masing di tempat kelompoknya. Jadi Kakak akan memanggil 1 orang perwakilan kelompok untuk mengambil peralatan diskusi kita. Jadi silakan mulai dari yang saya, 1 orang.
bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Jadi kan organ sistem peredaran darah aja ada jantung dan pembuluh darah kan. Tapi kan sistem peredaran darah juga kita mempelajari tentang darah. Namanya juga sistem peredaran darah, jadi kita mempelajari tentang darah. Jadi gangguan sistem peredaran darah pada manusia itu ada terbagi menjadi 4, yaitu ada gangguan pada darah. Gangguan pada darah ini yaitu penyakitnya namanya anemia, leukemia, dan leukopenia ya. Ini mungkin adik-adik sering mendengar istilah anemia ya. Terus selanjutnya adalah gangguan pada pembuluh darah. Gangguan pada pembuluh darah itu yaitu berupa pengerasan pada pembuluh darah. Nama penyakitnya yaitu arteriosklerosis, aterosklerosis, dan varises. Sebenarnya varises ini bukan merupakan pengerasan pada pembuluh darah, melainkan pembengkakan pada pembuluh darah. Selanjutnya yaitu jantung. Penyakit jantung itu adalah jantung koroner. Mungkin ada juga yang sudah pernah dengar penyakit jantung. Tiba-tiba kalau misalnya dikasih kaget, penyakit jantung terus mati. Terus selain 3 ini ada masalah gangguan pembuluh darah lainnya seperti hipertensi dan hipotensi. Nah, apa sih perbedaan hipertensi dan hipotensi? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, begini cara proses pembelajaran kita. Jadi kalian adik-adik akan membuat thinking maps. Bagaimana thinking maps itu? Ini adalah thinking maps. Ini adalah salah satu contoh thinking maps yang sudah kakak buat. Jadi thinking maps itu tidak hanya seperti ini modelnya, tidak hanya seperti ini, tapi thinking maps itu seperti ini. Ini banyak. Ada yang circle, yang lingkaran. Ini tadi yang kakak buat, yang tree itu pohon ya. Terus bubble map, double bubble, flow map, dan lain-lain. Terserah kalian ingin membuat thinking maps bentuk apa. Kalau kakak pakai thinking maps karena ini lebih mudah ya menurut kakak, karena ini cuma mengelompokkan, jadi nanti kalian tinggal menjelaskan. Selanjutnya, setelah kalian membuat thinking maps, perwakilan 1 orang dari setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan membawa thinking maps yang telah kalian buat bersama teman kelompok kalian. Jadi setelah kalian mempresentasikan thinking maps itu, kakak akan membimbing teman-teman kalian yang tidak presentasi di depan itu untuk bertanya pada kelompok yang presentasi. Tapi jika sudah ditanya maksimal 1 pertanyaannya, sampai sini kalian paham apa yang kakak bilang? Oke, lanjut. Setelah kalian bertanya maksimal 1 pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang presentasi langsung menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Tapi yang menjawab bukan yang ada di depan yang presentasi, tapi yang menjawab adalah teman kelompok yang sedang duduk. Oke, paham ya dek? Oke, baik. Nah, apa sih yang akan kalian buat pada thinking maps? Yang akan kalian buat pada thinking maps adalah misalnya ini ya, kelompok di tengah ini adalah kelompok yang membahas tentang gangguan pada darah. Jadi kalian akan membahas mengenai penyakit anemia, leukemia, leukopenia. Dari mana kalian bisa mendapatkan ini? Pembahasan tentang penyakit ini dari bahan bacaan yang kakak bagikan, dan nanti ada video yang kakak tayangkan. Terus apa-apa saja yang akan kalian bahas nantinya di thinking maps, yaitu misalnya penyakit anemia kan, atau diperhatikan ya deh. Terus misalnya penyakit anemia ini apa sih? Jadi pengertian dari penyakit anemia. Dan terus yang kedua adalah penyebab kenapa bisa orang menderita penyakit anemia. Terus yang ketiga adalah cara pencegahannya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit anemia dan seterusnya ya. Jadi kakak akan tentukan gangguan pada darah itu kelompok di sebelah kanan kakak ya. Jadi kalian akan membahas anemia, leukopenia, dan leukopenia. Terus pembuluh darah di bagian tengah yang akan membahas ini ya. Adik-adik bisa lihat. Terus kelompok ini adalah kelompok jantung. Kelompok jantung kan cuma 1 ya, jantung koroner. Sedangkan ini yang masalah lainnya ini ada 2. Karena teman-teman kalian itu membahas masing-masing 3. Jadi kelompok jantung itu membahas jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi. Sampai sini paham ya dek? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya kira cukup ya. Terus ya, kan di awal bahwa kakak akan menjelaskan, kakak akan menampilkan video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah manusia ini. Jadi adik-adik sudah menonton video pembelajaran yang kakak tampilkan tadi, dan sudah ada juga bahan bacaan di depan adik-adik. Jadi mungkin kita mulai saja ya pembuatan thinking maps-nya, dan kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Mungkin kasih waktu 30 menit cukup kira-kira 30 menit ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi di sini akan menjelaskan tentang gangguan pada darah. Gangguan pada darah itu terdiri atas tiga, yaitu anemia, leukemia, dan leukopenia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah. Kondisi tubuh ketika kekurangan sel darah itu dapat disebabkan oleh: pertama, produksi sel darah merah berkurang; kedua, kekurangan darah secara berlebihan; dan ketiga, rantai sel darah merah yang terlalu besar. Penyakit anemia tersebut dapat dicegah. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok darah. Jadi, kalian telah mendengar tadi penjelasan mengenai gangguan pada darah ya. Jadi, kakak persilakan kepada kelompok pembuluh darah untuk memberikan pertanyaan satu orang saja ya kepada kelompok darah. Kakak persilakan. Gejala dari penyakit anemia itu, silakan temannya siapa yang mau menjawab? Oke. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Sebenarnya anemia bisa sangat darah. Oke, baik sekali. Jadi bagaimana Nisa? Sudah jelas jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Setelah tadi dijelaskan oleh teman-temannya mengenai gangguan pada darah, pembuluh darah, jantung dan masalah lainnya, di sini kakak akan memberikan penguatan materi. Jadi kakak mulai dari gangguan pada darah, yaitu yang pertama anemia. Jadi anemia ini seperti yang dijelaskan kelompok darah tadi, seperti yang dijelaskan darah, anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Akibatnya tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan lemas dan pucat. Makanya tadi ada pertanyaan sama kan, pernah kalian melihat orang bibirnya pucat? Itu disebabkan karena anemia, karena tubuhnya itu mengalami kekurangan sel darah merah dan oksigen tidak cukup mengalir dalam tubuhnya sehingga bibirnya itu kelihatan pucat, lemas gitu. Terus, nah ini adalah ilustrasi dari anemia ya. Ini yang ini namanya sel darah merah. Ini itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Terus ini adalah sel darah merah orang normal yang tidak mengalami anemia. Sedangkan di bagian ini adalah yang sedikit ini adalah orang yang mengalami anemia. Nah, pada sel darah merah atau eritrosit orang normal itu bisa di dalam tubuhnya itu bisa mencapai 4 sampai 5 juta milimeter kubik. Sedangkan kalau yang mengalami anemia, sel eritrositnya itu hanya terdiri dari kurang dari 4 juta milimeter. Jadi sangat jauh perbandingannya ya. Terus, apa sih penyebab dari anemia? Nah, penyebab dari anemia adalah yang pertama kekurangan zat besi. Kalian tahu makanan apa saja yang bisa makanan apa saja yang mengandung zat besi? Seperti apa? Iya, Tara? Ya, ada lagi, bagus sekali. Ada lagi? Bayam ya. Bayam juga itu makanan yang mengandung zat besi. Selanjutnya yang menyebabkan anemia adalah struktur eritrosit yang tidak normal. Eritrosit tadi yang sudah kita jelaskan sel darah merah. Kenapa maksudnya tidak normal di sini adalah ini. Kan kalau orang normal itu sel darah merahnya begini kan, bentuknya bulat, pipih dan cekung. Di konkav ini artinya cekung. Ya, ini gambarnya, dia bentuknya bulat, pipih dan cekung. Sedangkan yang penyakit anemia yang sickle sel anemia itu, ini bentuk eritrositnya itu dia seperti bulan sabit. Kan seperti bulan sabit. Terus sehingga karena dia berbentuk bulan sabit, ini dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan anemia tadi. Terus di eritrosit normal ini, yang bentuknya normal ini, dia itu bisa bertahan sampai 120 hari di dalam tubuh kita sebelum dirombak. Sedangkan pada
si kromosom ini yang bentuknya bulan sabit ini, dia hanya bisa bertahan dalam tubuh kurang dari 120 hari. Akibatnya eritrosit ini lebih cepat rusak. Karena lebih cepat rusak, jadi kekurangan sel darah merah kita juga lebih cepat. Oke. Nah, tadi kan eritrosit yang tidak normal, selanjutnya adalah akibat pendarahan. Jadi misalnya kalian tergores pisau, kan pisaunya itu tajam sekali, terus darahnya kalian tidak berhenti berceceran, itu kalian akan mengalami kekurangan sel darah merah. Selanjutnya anemia aplastik. Apa sih anemia aplastik ini? Anemia aplastik ini adalah kerusakan sumsum tulang. Kenapa kalau sumsum tulangnya rusak, kenapa bisa menyebabkan anemia? Karena sumsum tulang ini adalah organ yang membentuk atau yang memproduksi sel darah merah. Jadi jika sumsum tulangnya ini rusak, maka proses produksi sel darah merahnya akan terganggu dan kita akan mengalami anemia. Oke, sudah penyebab, lanjut ke pengobatan. Bagaimana cara mengobati anemia? Yang pertama, konsumsi makanan bergizi dan mengandung zat besi. Jadi seperti tadi, makanan mengandung zat besi itu bayam, kelor. Kalian pernah nonton film kartun Popeye si pelaut? Ya, Popeye si pelaut itu kan kalau misalnya sudah lemas, pasti dia harus makan bayam supaya dia lebih kuat, kan? Jadi begitu ilustrasinya. Terus lanjut, transfusi darah. Kalau kalian kekurangan sel darah merah, kalian bisa orang itu yang normal, yang bukan anemia, bisa mendonorkan darahnya kepada kalian yang sedang mengalami anemia. Terus cangkok sumsum tulang. Maksudnya cangkok sumsum tulang ini karena tadi kan penyebabnya ada kerusakan sumsum tulang. Jadi pengobatannya adalah mencangkok sumsum tulang agar sumsum tulang itu bisa bekerja dengan baik lagi. Oke, lanjut di leukemia. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari kakak, penguatan materi dari kakak. Selanjutnya, oke, sebelum kakak mengakhiri pertemuan ini, kakak akan memberikan soal. Ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang hari ini yang kita sudah pelajari tadi? Baik, kakak silakan memberikan kesimpulan. Oke, bagus sekali. Jadi salah satu dari gangguan pada jantung adalah jantung koroner. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ya baik, Bapak silakan. Ya, adalah? Iya, bagus sekali. Salah satu penyakit dari pembuluh darah adalah varises, yaitu mengalami pembengkakan pada pembuluh darah. Bagaimana Lisa? Apa yang dikatakan? Oke, baik. Selanjutnya pada siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, baik, Semina. Salah satu gangguan pada darah adalah penyakit anemia, leukemia, leukopenia. Oke, baik. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo. Oke, baik, terima kasih. Oke, selesai juga ya pembelajaran sistem gangguan sel darah pada manusia kita hari ini. Jadi, kakak akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu adalah akan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jadi kakak harap kalian mencari-cari buku atau referensi yang lain untuk kalian membaca sistem pencernaan pada manusia itu supaya diskusi kita akan berjalan lebih lancar dan menyenangkan lagi. Oke? Baik.